Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang Nabi Adam. Berasal dari Indonesia, Adam yang berarti tanah adalah dipercaya sebagai manusia pertama bersama dengan istrinya yang bernama Hawa, menjadi pasangan suami istri pertama di dunia. Menurut agama Samawi pula, merekalah orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Rincian kisah mengenai Adam dan Hawa berbeda-beda dengan agama Islam, Yahudi, Kristen, maupun agama lain yang berkembang dari ketiga agama Abrahamik ini. Bahkan kisah asal mulanya dilahirkan atau diciptakan langsung, kisah perjalanan hidupnya berasal dari manapun masih misterius dan memerlukan penelitian yang mendalam. Namun ada yang menarik dari risalah. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi Adam diturunkan pertama kali di surga, yaitu di tanah Hindustan. Dalam pengertian tanah Hindustan, pada waktu Ibnu Katsir menulis adalah wilayah yang dimulai dari wilayah Pakistan, Serong ke arah tengah, sampai ke tanah Papua. Jika kita menilik luas wilayah tersebut, manakah yang di dunia ini mirip surga atau paling tidak ditempati manusia yang paling nyaman, dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern. Tempat di mana Nabi Adam pernah tinggal di sana. Pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Dalam dunia tafsir Al-Quran, sains kontemporer pun Agus Mustafa memberikan pendapat dalam bukunya Akhirat Tidak Kekal, menganggap bahwa jannah atau surga memang ada, namun dalam tempat yang tersembunyi atau dimensi lain, sesuai dengan keadaan Nusantara atau Indonesia saat ini, di mana setiap tahun selalu ditemukan tempat-tempat yang eksotis yang menunjukkan gambaran surga yang sebelumnya belum pernah terjemah. Dalam kemajuan dunia sains saat ini, para ilmuwan, khususnya Profesor Oppenheimer asal Harvard, berhasil memprediksi prototipe manusia atau DNA, bahkan bisa menyimpulkan unsur-unsur tanah yang terkandung di dalamnya, di mana melalui ekspedisi dan penelitian yang lama, maka dapat disimpulkan unsur-unsur tersebut dalam perkembangan selanjutnya. Dan selalu penelitian mendalam selama 20 tahun di daerah pedalaman Indonesia, beliau menyimpulkan unsur tanah tersebut sesuai dengan unsur tanah yang ada di lembah wilayah Ilaga di pegunungan Sudirman, Papua, dan unsur DNA yang merupakan DNA manusia tertua adalah milik para suku-suku penghuni Pulau Papua. Mungkinkah? Mungkin sekali, karena kita juga sudah mengetahui bahwa tanah Papua adalah cermin surga yang tersembunyi. Bukanlah Allah menciptakan manusia berasal dari tanah hitam yang ada di surga? Bukankah tanah Papua seperti tanah surga? Bahkan sangat dimungkinkan tanah yang ada di sana memang tanah yang digunakan Allah untuk menciptakan manusia. Bahkan konon Nabi Adam ketika hidup di dunia memang mencari tempat yang paling tidak mirip dengan jannah atau surga yang pernah dia tinggali. Bukankah wilayah Papua sangat mirip sekali dengan surga, di mana mengalir sungai-sungai putih yang penuh susu, di mana di Papua banyak sungai geyser yang kalau dilihat seperti sungai surga. Kemudian surga yang dipenuhi madu-madu yang mengalir, yang kita ketahui bersama di tanah Papua banyak sekali madu yang tersedia di hutan-hutan, serta keadaan surga yang tidak dingin dan tidak panas, di mana angin selalu semilir sesuai dengan keadaan tanah Papua. Kemudian terhampar padang rumput yang hijau sebagai karpet yang indah. Dan konon pula Nabi Adam berkulit hitam legam yang sesuai dengan keadaan kulit masyarakat Papua saat ini. Kalau kita tilik cerita rakyat suku Deni, suku asli penghuni lembah Ilaga, mempunyai cerita yang sama, sangat mirip dengan cerita turunnya Nabi Adam. Mereka mempercayai di dalam gunung tersebut sekarang yang sudah menjadi jurang karena dikeruk oleh Freeport, di mana zaman sebelum ada manusia dan akan turunnya manusia pertama, ada suatu kilatan, bahkan kilatan tersebut menyambar sampai kubangan lumpur di lembah Ilaga yang tak jauh dari gunung tersebut, dan terbentuklah suatu sosok yang akhirnya menjadi manusia. Oleh karena itu masyarakat suku Deni
sangat sekali menghormati Grasberg, seperti umat Muslim yang sangat menghormati Ka'bah dan Makkah, seperti Yahudi menghormati tembok ratapan atau umat Kristiani menghormati Bethlehem karena kerasukan dan keserakahan manusia saja. Akhirnya kepercayaan dan situs terpanding keagamaan mereka musnah yang sekarang menjadi jurang. Cerita tentang turunnya Nabi Adam tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Papua saja, namun banyak sekali kemiripannya dengan cerita rakyat yang ada di Sulawesi, legenda Bukit Kapal Batu di Kalimantan, legenda Tebing Kongpeng, Jawa dan Bali, Sunda Wiwitan, dan Saka Thomas, Sumatera, legenda Singgalang di penjuru dunia Manaka, yang memiliki cerita tentang asal-muasal manusia pertama yang demikian beragam namun satu makna. Itu semua ada di Nusantara, di Indonesia, dan cerita tersebut tidak ada yang bersumber dari kitab suci, agama-agama samawi, karena cerita masyarakat lokal dunia tentang banjir Nuh, semuanya berasal dari cerita kitab suci. Di Indonesia pun banyak sekali peradaban-peradaban tua, baik itu zaman prasejarah maupun sama sejarah, semisal Gunung Padang dan Lembah Besawa. Dan Indonesia pun yang memiliki koleksi lengkap perkembangan manusia zaman prasejarah, mulai dari Meganthropus paleosavanicus, Pithecanthropus erectus sampai Homo sapiens yang tersebar seantero negeri mulai dari Sangiran, Rinil, Pacitan, bahkan sampai Pulau Alor. Kita juga sepakat berpendapat bahwa Nabi Adam itu di zaman batu, di mana di Indonesia juga memiliki teknologi zaman batu yang terlengkap mulai zaman batu tua, Paleolitikum, di mana wilayah Pacitan telah menjadi kesepakatan internasional sebagai wilayah yang menyimpan kebudayaan zaman batu tua dengan karya-karyanya, antara lain Kampak Berimbas, Megalitikum zaman batu besar dengan karya-karya manihirinya, Dolmen dan Punden Berundak yang tersebar di Nias, Basembang, sampai Sumba, sampai dengan zaman batu Neolitikum dengan bukti-bukti arkeologi sedemikian banyaknya. Dan karena Nabi Adam memang hidup di zaman batu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Nabi Adam dan keturunannya memang membangun peradabannya di Nusantara, entah itu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, ataupun di Papua. Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun paling tidak, dengan hal ini kita bisa merasa tidak minder dan merasa percaya diri dalam pergaulan dunia, bahwa sebenarnya Nusantara atau Indonesia adalah pemilik peradaban awal dunia. Buktinya tidak ada negara di dunia yang memiliki peninggalan dan situs teknologi zaman batu yang terlengkap seperti Indonesia. Kalaupun ada di mancanegara ada kebudayaan batu, maka itu pun hanya sekali zaman periode, yang artinya tempat tersebut hanyalah sebagai tempat persinggahan saja atau tempat penyebaran manusia setelah adanya banjir Nuh yang dahsyat.